Kali ini kita akan membahas mengenai order block behavior. Order block ini tidak asing, sudah sering kita dengar. Biasanya kita dengar dari pembahasan-pembahasan dari Smart Money Concept atau SMC dan ICT atau Inner Circle Trader. Dan di sini saya akan explain bagaimana saya menentukan level atau area order block yang kuat yang biasa saya pakai untuk entry. Dan di sini saya memberikan 5 poin. Sebelum kita menemukan atau memakai order block, kita harus kenali kebiasaan-kebiasaan order block yang biasanya memberikan impulsive movement atau reversal yang baik. Yang pertama adalah sebelum kita menemukan order block atau memakai order block, kita tentu seperti biasanya, hal pertama yang harus kita ketahui bahwa kita harus bisa menentukan arah harga atau bias, atau kalau biasanya orang bilang itu trend. Itu kita bisa tentukan. Kalau saya bisa menggunakan biasanya fair value gap, candle behavior ya. Lalu ada storyline juga. Lalu yang kedua ada target harga. Setelah kita menemukan arah, kita menentukan target. Jadi kita tahu target-target yang biasa kita untuk take profit atau take profit partial sebagian. Lalu yang ketiga liquidity level. Jadi sebisa mungkin nanti saya akan menjelaskan mengenai liquidity level, dan kita harus menggunakan order block yang tidak sejajar dengan liquidity level. Nah, liquidity level juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, termasuk juga arah harga, candle behavior, dan refine zone. Lalu yang keempat adalah candle behavior. Candle behavior ini contohnya kalau candlenya nanti bentuknya demikian, itu menandakan ini kuat, memberikan confluence bahwa order block ini kuat. Salah satunya engulfing nanti. Lalu yang kelima adalah refine zone. Jadi kalau saya order block itu hanya untuk entry di low time frame. Saya tidak pernah entry order block, sebisa mungkin saya tidak entry di order block di high time frame. Karena high time frame itu untuk menentukan arah harga atau menjadi area atau level untuk konfirmasi. Jadi saya selalu pakai sebisa mungkin menggunakan konfirmasi. Jadi kita langsung saja. Yang pertama adalah arah harga. Kita ke arah harga. Di sini saya tampilkan chart. Kalau saya itu kalau menentukan arah harga itu biasanya kalau tidak fair value gap ya candle behaviornya yang saya lihat. Jadi misalkan kita sudah belajar kemarin sebelumnya bahwa POI atau key level atau point of interest itu ada banyak bentuknya. Ya salah satunya ini. Ini adalah open close level. Ya, di sini kita bisa tandai sebagai OCL, sebagai open close level. Nah, di sini poin selanjutnya adalah kita menunggu closingnya. Kalau dalam storyline itu disebut closing candlenya ini harus weak, tanda dia ada rejection yang nanti kita bisa buka di low time frame. Lalu selanjutnya adalah candle behavior. Ini low candle sebelumnya itu juga diambil oleh candle setelahnya ini, dan dia closingnya weak, dan posisinya candle behaviornya adalah body candlenya itu tebal. Ini kan bullish tebal ya. Jadi intinya adalah opening candlenya di sini, closingnya itu di atas daripada body candle sebelumnya, maka mengindikasi dia masih memiliki kekuatan untuk terus naik. Nah, karena kita ada di candle range dalam ini adalah candle range. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan ini, kira-kira harga itu mau kemana? Tentu kalau kita melihat kesimpulan dari yang kita bicarakan sebelumnya, maka harganya akan ke sini. Nah, sebelum harganya ke sini, nanti di sini ada konfirmasinya. Nah, ini cara saya menentukan bias gitu. Lalu kita bermain dengan time frame. Nah, di dalam time frame kita menemukan banyak POI yang ada di sini. Ada order block, ya, ada open close, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menemukan level yang kuat? Nah, kita menggunakan bermain dengan time frame. Inilah kenapa time frame itu sangat penting, karena setiap dari time frame yang kita lihat ini mereka saling dukung, saling sambung, saling berhubungan. Jadi kebimbangan saat kita melakukan entry itu bisa terjawab kalau kita bisa melakukan yang namanya refine zone, yaitu bermain dengan time frame.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan pertama target ya. Di sini target sudah kita keep, lalu arah harga sudah kita keep ya. Jadi di sini kita bisa marking target harga sebagai check. Nah, target harga, lalu liquidity level. Nah, liquidity level kita bisa aktifkan indikator untuk membantu kita marking. Ya, kalaupun kita hafal dengan bentuk-bentuk liquidity ya nggak jadi masalah. Lalu saja kita apa? Nah, ini adalah Asia range ya, Asia range di mana high dan low-nya adalah liquidity. Sama seperti candle range. Candle range ini juga sama. Higher dan low candle yang tercipta di high time frame itu juga termasuk liquidity, sama seperti ini. Low candle ini diambil oleh harga, dia close wick, ya targetnya nanti kemungkinan paling terdekat adalah di sini. Karena range ini dan low yang ini juga termasuk liquidity, sama seperti ini. Bentuk lainnya adalah low dari sesi atau kill zone. Ini adalah low candle sesi dari Asia. Jadi range-nya ini. Jadi low dan high itu liquidity. Makanya dia kasih penurunan di sini karena pertama di sini ada liquidity, di sini ada order block, misalkan seperti itu. Tapi kan kita entry berdasarkan biasnya dulu. Jadi kita fokus kepada beli, bukan pada jual. Meskipun di sini masih ada opportunity untuk kita melakukan penjualan. Misalkan di sini adalah liquidity, double top ya. Double top itu adalah liquidity juga, ada high Asia ya. Ini ada order block fresh, clean, kita bisa pakai untuk melakukan entry, target di low Asia misalkan seperti itu. Oke, kembali lagi ke bahasan awal ya. Setelah kita tahu bahwa ini adalah low daripada bentuk liquidity di Asia, maka kita nggak mungkin entry di level yang sejajar ini. Nah, berhubungan kita udah tahu levelnya, oh di sini ada liquidity. Ini kita bisa hapus dulu supaya lebih clean ya. Yang penting kita sudah mark targetnya. Ini juga. Ini kita sudah dapat low Asia sebagai liquidity. Syarat sebelum kita entry gitu ya. Dan target sudah kita tentukan, bias harga arah juga sudah kita tentukan. Kita kembali lagi ke satu high yang tadi. Akhirnya kita mendapatkan apa? Ini karena liquidity yang tadi. Jadi open close yang ini kita tidak pakai untuk entry atau untuk konfirmasi. Kita pakai open close di bawahnya. Ini. Gitu. Nah, kita sudah menandai satu bentuk POI atau key level. Level-level penting di market. Kita turunkan lagi time frame-nya, kita menemukan apa? Kita menemukan order block. Ya, bagi yang belum tahu apa itu order block adalah secara sederhana dia ini adalah candle terakhir yang fresh, alias kalau kita panjangkan area high dan low-nya ke kanan, dia itu tidak tersentuh oleh market. Anggaplah ini belum sampai sini ya. Anggap ini belum sampai sini. Di sini kan dia masih fresh. Nah, di sini baru dia di hit lalu baru naik gitu. Nah, ini adalah candle fresh sebelum dia adanya kenaikan. Itulah order block. Areanya adalah high dan low candle. Nah, di sini seperti yang saya bilang bahwa saya tidak entry di high time frame. 15 menit bagi saya ini termasuk low time frame, tapi ini termasuk juga masih bisa di refine. Refine itu memperkecil area entry atau memperkecil resiko lebarnya area entry-nya atau menangkap area spesifik. Nah, di area order block ini kita menemukan apa? Kita menemukan yang namanya, kita hapus dulu order block-nya biar lebih clean. Di area order block ini kita juga bisa menemukan yang lainnya, bahwa di sini ada rejection block. Rejection block itu apa? Yaitu sama seperti kalau kita pakai line chart, dia ada low. Nah, selain itu kita menemukan level QM. Ya. QM. Dimana dia low-nya ini diambil oleh harga, lalu dia naik, lalu break. Nah, low yang ini disebut QM. Lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan area ini, akhirnya yang tadinya kita areanya seperti ini, area entry kita, jadi lebih spesifik. Ya, ini di sini.
gitu. Ini sudah kita menandai liquidity, sudah kasih target ya, sudah masuk ke jam London Kill Zone, salah satu bentuk confluence untuk kita sebelum entry bahwa waktu dan harga itu harus disinkronkan gitu. Lalu kalau kita bermain lagi dengan low time frame-nya, kita akan menemukan level yang lebih kecil lagi, yang lebih presisi lagi. Nah, di sini waktu kita kembali ke bermain dengan time frame, kita menemukan apa di sini? Candle behavior, ya ini bahwa low candle yang ini diambil oleh harga, candle di sebelahnya, lalu closingnya itu bagus loh. Ini closingnya bagus. Bagaimana kok dibilang bagus untuk kita melakukan beli? Karena ekornya panjang di bawah, di atas itu malah nggak tampak ekor, gitu ya. Ini sinyal tanda bahwa di level ini ada transaksi di mana ada tanda bahwa level ini kuat. Atau kalau kita mau explain lebih jauh, ini ada key level memberikan reaksi bagus, lalu naik. Lalu kalau kita bermain dengan time frame-nya, di situ memang ada order block clean, ada rejection block, ada TM di level yang sama. Nah, ini peran pentingnya kenapa kita bermain dengan time frame, supaya kita mendapatkan confluence bahwa di suatu level terdapat confluence yang bertumpuk atau sejajar, sehingga mendapatkan area entry yang lebih presisi. Dengan ada area presisi, kita memaksimalkan risk and reward, kita memaksimalkan entry kita, mengurangi resiko rugi tentunya karena kita mendapatkan RR yang besar. Lalu SOP kita jalan, liquidity sudah, arah harga sudah, ya kan, refine zone sudah, order block behaviornya sudah, candle behaviornya juga sudah. Lalu ditambah dengan adanya POI lain seperti QM, Quasimodo, ada line chart ya, di level yang sama. Nah, itu cara kita mencari level kuat di market. Tapi kuncinya adalah kita tahu dulu antara tadi yang sudah saya bilang, ya, bahwa sebelum kita melakukan entry, kita harus tahu pertama arah harga, target harga, pastikan dia juga tidak berada di level liquidity yang sejajar. Lalu kita cek candle behaviornya, bermain dengan time frame, closing candle, baik candle behavior di high time frame maupun di low time frame untuk menentukan bias atau menentukan area entry. Lalu melakukan refine zone. Nah, ini cara saya melakukan entry di order block. Ini sebutannya kalau saya order block behavior, kebiasaan order block yang memberikan gerakan impulsif atau level yang kuat adalah tadi ini, memiliki 5 poin penting ini. Nah, di sini semoga ini membantu. Ini salah satu SOP favorit saya juga kalau saya mau entry di order block. Arah harga, target harga, liquidity level, pastikan kita sudah berada di level yang benar, tidak sejajar dengan level liquidity. Lalu candle behavior, baik itu di high time frame untuk menentukan arah harga ataupun di low time frame. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa open dan close posisi candle itu sangat penting juga dalam menentukan level kuat. Lalu adanya refine zone untuk mendapatkan area spesifik dan memaksimalkan risk and reward kita. Dan untuk arah harga, target harga, liquidity level, candle behavior, dan refine zone sudah saya bahas sebelumnya. Tapi memang tidak saya bahas secara detail ya. Masalah ini saya bahas secara basicnya supaya bertahap. Semoga membantu.